Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Miracle. Balik lagi di Miracle Podcast, ngobrol asik bersama Sobat Miracle. Saya Lade Sarul akan menemani Sobat Miracle dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu khusus dari luar lingkup Universitas Mandaluyah. Ada Kak Sulaiman SKM. Selamat datang Kak di lingkup Universitas Mandaluyah, tepatnya di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, lebih tepatnya mungkin di Lab Promosi Kesehatan. Oke. Mungkin Kak, untuk lebih mengenal Kakak lagi lebih dekat, sahabat-sahabat mereka juga mungkin banyak yang penasaran dengan siapa kita sedang berbicara, narasumber kita. Mungkin Kak bisa memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Sarul yang sudah menjadi host kita pada pagi hari luar biasa ini. Tentunya salam sehat untuk seluruh masyarakat ya, Sulawesi Tenggara tentunya. Untuk teman-teman dari Universitas Mandaluyah, salam sehat juga. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin yang sudah mengundang saya, dan tentunya Bu Andin dan seluruh staf atau dosen atau penanggung jawab di Universitas Mandaluyah. Ya, tentunya perkenalkan, saya Laode Sulaiman SKM, saya juga alumni Kesehatan Masyarakat, dan tentunya saya berasal dari Kabupaten Buton Utara. Untuk keseharian saya mungkin tenaga honorer juga di salah satu puskesmas yang ada di Kota Kendari, seperti itu. Selamat datang Kak di Miracle Podcast. Kami sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan terkait tema kita hari ini, yaitu public speaking. Oke. Ini Kak, apa sih itu public speaking? Kalau dari segi bahasa kan, arti dari public speaking ini biasanya berbicara di depan publik. Iya, betul. Apakah public speaking ini hanya sebatas berbicara di depan umum atau ada makna lain Kak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Miracle Podcast dari Universitas Mandaluyah tentunya, terutama juga untuk Pak Dr. Erwin yang sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa kali ini juga bersama Universitas Mandaluyah. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah maupun teman-teman yang lagi menyaksikan saat ini, jadi untuk definisi menurut saya public speaking, pertama-tama kita harus ketahui dulu apa sebenarnya hal penting, atau public itu apa, speaking itu apa. Jadi public itu adalah umum dan speaking adalah berbicara. Jadi secara umum atau secara langsung, definisi dari public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Nah, kata seni kita perlu garis bawahi teman-teman semua. Seni berarti menghasilkan seni atau menghasilkan karya yang indah. Kayak misalnya seni public speaking, seni berbicara di depan umum dengan baik sehingga bisa mengambil atau sehingga bisa teman-teman semua tertarik untuk berbicara atau mendengarkan orang yang saat itu sedang berbicara. Misalnya kalau seni berarti ada visual, ada vokal juga. Visualnya di mana? Visualnya itu bagaimana kita gerakan tubuh kita menarik perhatian orang. Itu untuk visual. Sedangkan untuk vokalnya, bagaimana intonasi kita saat memaparkan atau presentasi di depan umum, sehingga orang-orang tersebut yang sedang mendengarkan saat ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Iya, seni berbicara di depan umum yang menghasilkan visual dan intonasi atau vokal, seperti itu. Jadi public speaking ini yang kita harus kayak tubuh kita harus mungkin bergerak tadi yang saat kita berbicara supaya orang itu tertarik. Jadi kita harus bisa menggerakkan tubuh kita dengan penuh makna. Kayak misalnya saya menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Itu kan kita menyapa, jadi ada gestur, gerakan tubuh dan mimik juga atau raut muka, seperti itu. Ini Kak, di pertanyaan kedua ini, public speaking itu apa dan diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau tidak? Atau hanya berguna pada saat-saat tertentu saja Kak? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman semua, public speaking itu harus memang dibutuhkan sehari-hari. Misalnya kita ketemu orang, pasti kita harus Kayak saling tegur sapa. Kita harus menyapa. Kita harus bisa menarik perhatian orang juga. Kayak misalnya saya ketemu siapa namanya tadi? Sarul Kak. Sarul. Nggak mungkin saya akan diam-diam terus, takut. Itu salah satu bagaimana kita mengeluarkan skill kita public speaking. Kita berani menyapa duluan teman-teman semua. Itu skill, itu melatih mental kita. Jadi memang untuk kehidupan sehari-hari itu perlu untuk public speaking. Kayak misalnya teman-teman semua yang lagi nonton atau teman-teman semua kru yang bertugas saat ini kan mahasiswa. Iya Kak. Jadi itu dibutuhkan pada saat kita sedang proses belajar. Kita berbicara sama dosen, presentasi, itu kita harus membutuhkan yang namanya skill public speaking. Iya. Kayak misalnya
saya ditugaskan untuk menjelaskan ini di depan umum. Kadang orang grogi, gugup, kemudian hilang materi meskipun sudah dipersiapkan. Itu pada saat kita lagi menjadi seorang mahasiswa. Kita menjelaskan kepada teman-teman maupun dosen, hilang. Itu berarti skill public speakingnya masih kurang, masih perlu diasah lagi. Seperti itu. Iya Kak, kan seperti yang kita bilang tadi Kak, cara menghilangkan grogi itu seperti apa Kak pada saat kita melakukan public speaking? Kan biasanya kan mahasiswa itu banyak yang grogi pada saat melakukan public speaking di depan umum. Caranya ya? Iya, caranya Kak, cara menghilangkan grogi itu seperti apa Kak? Oke, luar biasa juga untuk teman-teman. Jadi pertama itu sebelum kita menuju ke caranya, perlu kita ketahui teman-teman semua, hal yang paling penting di public speaking. Biasa orang public speaking itu yang pertama ada opening atau pembukaan, kemudian konten atau isi, yang ketiga adalah closing. Sebenarnya teman-teman semua, sebelum kita merujuk ketiga hal tersebut, kita harus persiapkan pondasinya. Yang pertama itu pondasi atau mindset, pola pikir kita sebelum tampil, sebelum kita presentasi di depan umum. Mindsetnya misalnya kita harus, pola pikir kita itu harus yakin bahwa kita akan bisa untuk berbicara di depan umum, seperti itu. Jadi untuk menghilangkan grogi, untuk menghilangkan gugup, atau mungkin misalnya mereka sudah hafal materinya semua, dari dipersiapkan dari duduk sampai dengan maju ke depan, tiba-tiba hilang. Nah, itu mindset yang kita perlu kita dalami, pola pikir kita, bahwa kita harus bisa untuk berbicara sama teman-teman semua. Nah, kayak misalnya ini si Sahrul. Alur berbicara di depan umum itu sebenarnya, misalnya Sahrul tiba-tiba down, detak jantungnya kencang, itu alurnya sebenarnya, alur berbicara di depan umum. Kemudian tiba-tiba yang ada di otak kita, di pikiran kita hilang, sakit perut dan lain sebagainya, mau kencing, keringat, itu alur berbicara di depan umum. Tapi sebenarnya kita bisa hilangkan hal tersebut dengan cara tadi, pondasinya, mindset kita, untuk selalu sugesti diri bahwa kita bisa. Pasti Sahrul, ini pertanyaan saya juga, Sahrul ini kalau misalnya naik ke depan nih, itu pada saat masih duduk atau sudah di depan hilang materinya, sakit perut dan lain sebagainya, Mas, pada saat duduk atau sudah di depan? Pada saat di depan Kak, biasanya pas maju tiba-tiba hilang semua, gugup dan segala macam. Iya. Ya karena Sahrul sebelum maju itu pikirannya, bagaimana kalau saya salah di depan umum, bagaimana kalau saya diketawai, bagaimana audiensnya tidak menanggapi apa yang saya bicarakan. Itu sudah dipikirkan Sahrul sebelum naik. Itu tersugesti dari diri Sahrul. Oh, jadi Kak, yang harus dihilangkan itu pikiran-pikiran yang tidak perlu. Ya? Iya, pikiran-pikiran yang negatif itu dihilangkan. Itu mensugesti diri kita itu pada saat di depan hilang satu kali. Karena sugesti kita dari awal, misalnya pada saat duduk atau pada saat maju ke depan itu pikirannya di situ. Jadi tidak konsen, tidak fokus, seperti itu. Jadi ini Kak, merujuk ke pertanyaan ketiga. Public speaking ini bagi mahasiswa kan jelas diperlukan. Orang-orang yang sering berhadapan langsung seperti pengajar, pejabat atau seorang pemimpin pasti membutuhkan public speaking yang baik. Tapi apakah hanya sebatas itu? Public speaking ini bisa ada manfaatnya untuk orang awam? Oke, terima kasih Sahrul. Pertanyaan yang luar biasa ya, dan teman-teman semua, bahwasanya public speaking itu apakah diperlukan atau diperuntukkan hanya pemimpin, pejabat maupun tim pengajar ya, atau seperti dosen, guru. Sebenarnya itu adalah harus umum teman-teman semua. Tidak hanya mereka yang diperlukan, seperti tadi orang awam itu sangat dibutuhkan. Misalnya teman-teman semua, kita berbicara orang awam atau mungkin teman-teman bapak ibu kita yang tinggal misalnya di pedesaan, ya secara tidak langsung mereka mungkin akan sedikit ilmu tentang hal-hal yang lagi tren sekarang, seperti itu. Kayak misalnya mungkin bahasa-bahasa yang ilmiah, itu mungkin teman-teman atau bapak ibu yang berada di kampung ya, mungkin untuk bahasa ilmiah masih kurang. Jadi kita sebagai public speaker atau mungkin misalnya kita sebagai mahasiswa ya, kita ambil contoh mahasiswa lagi KKN, ya kan, lagi KKN kemudian turun di desa, dan kemudian ada proses sosialisasi ya, misalnya sosialisasi kesehatan. Itu kita harus melihat audiensnya atau masyarakatnya, misalnya masyarakat awam yang tidak atau yang kurang paham akan ilmu lagi tren sekarang, kayak misalnya mungkin bahasa ilmiah, itu perlu kita
kuasai teman-teman semua. Perlu kita kuasai audiensnya ya. Bahwasanya kayak misalnya, oh ini audiensnya mungkin bahasa ilmiah kita harus ubah menjadi bahasa yang mudah dipahami. Seperti itu. Jadi memang harus diperuntukkan secara umum maupun masyarakat awam. Kita turun menjelaskan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kita harus pahami audiensnya kira-kira berasal dari mana. Kemudian kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami teman-teman semua. Seperti itu. Jadi public speaking itu kayak misalnya itu merujuk pada public speaking dasar ya. Kayak misalnya public speaking itu yang harus kita persiapkan kepercayaan diri, kemudian juga mental kita, kemudian juga pahami audiens seperti yang dijelaskan tadi orang awam itu perlu kita pahami kira-kira mereka itu mengertinya pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa, bahasa yang mau dipahami ataupun bahasa daerah dan lain sebagainya. Kemudian eye contact seperti itu. Ya, terima kasih Kak Sulaiman atas penjelasannya tadi. Dari setelah penjelasan kakak tadi, mungkin pasti dari sahabat Miracle ini banyak yang ingin mengasah skillnya, public speakingnya, atau mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk melatih public speakingnya Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana caranya untuk melatih public speaking dari teman-teman Miracle? Oke. Iya, lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa tentunya mewakili teman-teman yang ada di luar sana, mahasiswa mungkin yang lagi berproses ya. Iya, Kak. Jadi cara berlatihnya pertama-tama sebelum kita masuk di cara berlatih, saya akan tekankan lagi mindset, pokoknya pondasinya ya. Meskipun kita berlatih sedemikian rupa, kalau pondasinya atau mindsetnya tadi tidak ada atau mungkin pola pikirnya masih tidak karuan, tidak paham dan tidak ingin untuk berlatih ya, seperti itu akan hancur semua. Kayak misalnya openingnya, konten atau isinya, sama closing itu akan hancur kalau memang fondasinya itu rusak. Seperti itu. Jadi cara berlatihnya untuk yang dasar nih teman-teman semua. Pertama-tama teman-teman semua tentukan topik. Ya, topik yang akan teman-teman jelaskan, yang akan teman-teman semua pelajari. Misalnya aqua. Ambil topik aqua. Ya, aqua. Kemudian buat timing. Misalnya 5 menit. Buat timing selama 5 menit. Kemudian jelaskan aqua ini serinci mungkin. Iya. Aqua ini dari mana? Berasal dari mana? Kemudian juga manfaatnya apa untuk orang-orang? Kemudian aqua ini kira-kira berapa hari prosesnya? Kemudian aqua ini berapa kali diminum untuk supaya kita sehat dan lain sebagainya. Dijelaskan secara rinci aqua ini seluk-beluknya seperti itu. Kemudian selama 5 menit. Nah, mulailah teman-teman semua menjelaskan setelah dibuat timing ya, setelah buat konsepnya juga jelaskan selama 5 menit di depan umum atau kita ambil kecil saja, di depan cermin atau di depan teman kita. Kayak misalnya saya, aku ini berasal dari Jakarta, ini diproses sedemikian rupa, kemudian juga manfaatnya ini. Itu kita ulangi berkali-kali, kita evaluasi sampai kita lancar. Entah itu belibetnya, entah itu timingnya. Misalnya timingnya masih lebih, masih lama saya menjelaskan. Ulangi terus sampai kita lancar. Seperti itu. Dan kemudian setelah kita lancar, buat lagi, cari memang kayak misalnya konsep-konsep yang susah. Kayak menurut kita susah kita untuk jelaskan. Asah di situ. Seperti itu. Terima kasih Kak Sulaiman atas penjelasannya tadi. Mungkin dari Kak Sulaiman ini pasti sudah banyak pengalamannya. Alhamdulillah. Mungkin kayak ini berdasarkan pengalaman kita, hal yang paling sulit dilakukan itu dalam mengasah skill public speakingnya itu apa Kak kira-kira? Oke, terima kasih lagi Sahrul dan lagi-lagi ya teman-teman semua. Kalau untuk persoalan pengalaman yang membuat saya susah ya atau kewalahan dulu itu adalah bagaimana cara saya membuat orang ketawa. Jadi orangnya saya itu mungkin kalau dilihat agak ini susah untuk mereka saya untuk ketawa seperti itu. Jadi itu bagaimana saya untuk membuat jokes kayak misalnya membuat orang ketawa itu bangkit, ketawa seperti itu. Di situ paling susah kalau menurut saya dulu. Jadi kan misalnya kan saya itu untuk keseharian ya, saya itu kerjanya freelance MC. Misalnya ada pernikahan, kemudian juga ada event, itu biasanya saya dipanggil untuk MC. Nah, di situ bagaimana cara saya dulu membangun suasana dengan cara ketawa. Kalau kita membangun suasana mungkin dengan cara lain, mungkin pantun, puisi dan sebagainya itu kan bisa juga bangun. Tapi bagaimana kita melihat audiens atau teman-teman semua ketawa bersama kita itu, menurut saya hal dulu itu paling susah buat saya lakukan.
Takutnya mungkin pada saat kita ngejokes mungkin garing. Terus diketawai lah kita. Seperti Kayak, itu. apa sih orang udah bikin di atas? Apa Udah lucu sih? lagi. Apakah dia bikin tuh di atas kesian? Tidak lucu. Jadi itu kayak misalnya kayak mentalnya kita down seperti itu jatuh. kan. Kayak langsung lupa apa kita mau bilang Langsung lagi. lupa. Aduh, dia ini terjadi lagi yang saya pikirkan tadi bahwa audiens tidak respon dengan baik kan seperti itu. Baru kita kan biasanya di atas itu kayak kita sudah ngejokes tidak lucu, sudah gemetar lagi lutut. Gemetar dan Keringat. sebagainya. Tapi itu memang sebenarnya kita bisa hindari ya dengan sugesti kita. Dengan cara kayak misalnya kita kalau pokoknya tidak usah kita pikirkan hal negatif. Meskipun orang bilang garing dan sebagainya. Tapi ada satu tips ya, terlepas dari persoalan ketawa tadi yang kita bahas itu kayak misalnya Sahrul menjadi seorang presenter atau seorang biasanya kan kalau diskusi ada moderator, ada pemateri atau mungkin menjadi narasumber lah, taruh narasumber. Jadi Sahrul biasanya kan ini audiens kalau kita tanya ndak mau menjawab, kan? Iya. Jadi ada tipsnya. Kalau kita tanya ndak mau menjawab itu hal paling bagus. Kita buat pertanyaan, kita tanyalah teman-teman audiens, boleh kita jawab sendiri. Seperti itu, supaya tidak garing di dalam kan, supaya tidak krik-krik. Masa kita mau menunggu audiens yang tidak mau menjawab? Supaya agak berarti kayak menghidupkan suasana. Nggak apa-apa kita jawab sendiri dengan cara senyum seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sih tips-tips untuk teman-teman semua untuk bagaimana kedepannya bisa melatih skill. Jadi untuk gestur sama mimik juga sebenarnya banyak. Kayak misalnya kita sebagai sebagai teman-teman presenter di depan umum itu sebenarnya harus diperhatikan itu mimik kita sama gestur kita sebenarnya, raut wajah kita, eye contact kita lihat itu sebagai audiens. Kita kalau presentasi jangan sering-sering lihat ke atas, ke bawah. Kita harus lihat audiens. Kita lihat audiens, kemudian kayak audiens pasti kalau kita lihat terus, kita tatap matanya baru menjelaskan, seakan-akan dia itu merasa dihormati seperti itu kan. Kalau kita hanya melihat ke atas, menjelaskan, ya audiens kayak tidak dihargai kan, seperti itu. Itu salah satu trik juga, eye contact juga, seperti itu. Oh iya. Ini Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin itu biasanya kesalahan-kesalahan apa yang biasanya menjadi kebiasaan buruk seorang dalam melakukan public speaking Kak? Oke, ya. Kalau untuk kesalahan-kesalahan paling buruk sih sebenarnya ada ya untuk etika atau adab-adab yang kita berpublic speaking. Kayak misalnya kita bicara di depan umum, misalnya sebagai istilahnya kita ambil contoh ya, ketua BEM atau mungkin pemimpin ya. Jadi itu sebenarnya hal yang paling fatal. Memang orang-orang lihat biasa, tapi itu sebenarnya kalau dunia public speaking fatal sekali. Yang pertama itu teman-teman semua, kita harus atau kita larang atau kita jangan lakukan. Yang pertama, kita bicara begini, keadaan badan kita begini. Kayak tidak menghormati mungkin. Betul sekali, tidak menghormati. Kayak misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kayak apa ya bawaannya? Kayak sudah jago mungkin. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, gini. Meskipun orang biasa kan tangannya ke belakang itu, kayak misalnya lagi istirahat di tempat, kalau apel kan, begini baru bicara. Itu kalau dunia public speaking sebenarnya kita bicara di depan umum, jangan begini. Jangan kita lihat ke belakang. Kemudian juga tangan kita di saku celana. Sekarang kan kita merendahkan orang. Assalamualaikum kayak gimana ya bawaannya? Itu memang tidak sopan sekali seperti itu. Dan kemudian cara kita harus berdiri kalau laki-laki ya, berdiri buka kaki selebar bahu baru bicara. Dan kemudian juga kalau untuk perempuan majukan sedikit kakinya ke depan agar rapat gitu. Dan kemudian juga hal fatal lagi, kita menunjuk orang pakai jarak menunjuk. Gini, coba kamu di depan, naik gitu. Sebenarnya itu hal yang bagus. Ini diganti begini. Ya, Mas yang di depan bisa naik ke atas. Oke, istilahnya kayak supaya lebih sopan. Seperti itu. Itu fatal sekali teman-teman semua. Dan yang berikutnya mungkin menggunakan ini. Oke, Masnya yang di belakang sana. Ayo. Gitu. Kalau gini, coba yang di belakang Mas, di belakang. Nah, sopan kan? Seperti itu. Itu hal yang paling fatal dan buruk ketika kita public speaking. Seperti itu. Ya, Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin Kak ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Apa yang membedakan orang yang sudah melatih public speakingnya dengan yang belum Kak? Kira-kira itu bedanya itu bagaimana Kak? Kalau kan apa yang membedakan orang yang sudah melatih skill public speakingnya dengan yang belum sama sekali melatih public speakingnya? Sangat banyak perbedaannya.
Kayak misalnya teman-teman semua, teman-teman Syahrul, seluruh Mandala Waluya ya, Universitas Mandala Waluya, dan teman-teman yang lagi menyaksikan, perbedaannya pertama itu perlu kita ketahui ya. Orang yang berbicara dengan orang yang sudah terlatih public speaking dengan tidak pasti akan kentara. Pertama, kalau naik ke depan, yang tidak berlatih, yang tidak pernah berlatih ya misalnya, pasti akan gugup, takut, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan kan. Tapi kalau sudah ada basic public speaking dan sering berlatih, sering diasah, itu kalau naik ke depan itu pasti enjoy, santai. Kemudian juga vokalnya pasti akan terarah, akan bagus vokalnya. Kemudian gerakan tubuhnya akan bagus, seperti itu kalau sudah terlatih. Dan sebenarnya public speaking itu harus berlatih. Tidak ada orang yang terlatih kalau dunia public speaking. Kayak misalnya ada istilah ya, tidak ada atlet yang terlatih, yang ada adalah atlet yang mau berlatih. Sama seperti juga public speaking, tidak ada pembicara terlatih, yang ada adalah pembicara yang terus berlatih. Kayak misalkan saya mungkin jam terbangku, mohon maaf ya, sering juga kayak misal di MC, di TV, depan kamera, depan umum, saya masih ada grogi sedikit. Jadi saya itu pasti harus ada prepare. Ya, ada 3. Ada prepare, kemudian juga praktis dan perform. 3. Ada persiapan, kemudian latihan praktek, dan tampil perform. Seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui semuanya, teman-teman. Jadi memang ada perbedaannya. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung sebenarnya banyak sekali. Kayak misalnya kalau secara langsung pasti kita akan lihat orang-orang yang misalkan taruhlah kita ambil caleg ya, caleg. Pasti caleg akan mengajak seluruh orang, akan mempengaruhi orang untuk memilih dia. Itu ada skill public speaking dan akan terlihat pada itu saat itu juga. Dia bicara akan terarah. Intinya public speaking itu dia bisa mengadvokasi orang juga, seperti itu. Kayak kita sugesti orang supaya betul. Kita sugesti orang. Kayak misalnya orang itu akan tertarik sama kita dari segi bahasa kita, cara mengeluarkan kata-kata, body kita, body language kita, ya kan, gerakan tubuh kita. Kalau kita hanya berdiri tegap saja, bergerak begini, diam, itu orang tidak akan tertarik. Tapi kalau dengan cara gini, begitu, kemudian vokal kita bagus, itu pasti orang tertarik. Ini pasti orangnya bisa berretorika dengan baik, seperti itu. Berarti kayak ada daya tarik sendiri mungkin. Betul. Pokoknya itu public speaking daya tarik. Kayak supaya memperhatikan kita kayak di depan, supaya dibicarakan. Biasanya orang kayak kita hanya diam-diam. Orang di belakang juga cerita kayak tidak mau mendengarkan. Seperti itu. Pokoknya ada lah orang yang bisa melihat kita kalau kita bisa public speaking. Ada saja. Dari segi benefit sebenarnya banyak. Peluang karir ada, kemudian juga kalau menurut saya itu public speaking itu adalah gudang uang, gudang penghasilan. Bisa kita jadi trainer, bisa jadi MC, presenter. Itu stand up comedy pasti butuh skill public speaking kan? Iya, kan? Untuk terkenal. Artis juga pasti istilahnya mental dari public speaking itu seorang artis harus ada. Menyanyi depan umum itu susah loh sebenarnya. Jadi mental dari public speaking itu diambil sebenarnya. Jadi public speaking itu hal-hal yang kita butuhkan setiap hari dan akan kita butuhkan terus-menerus. Sangat dibutuhkan ya, tiap hari kayaknya kita butuhkan. Tiap hari. Kayak misalnya kamu kerja sebagai marketing. Bagaimana caramu mempengaruhi orang? Kan marketing ini bicara terus. Bicara harus terus. tertarik dengan apa yang kita jual mungkin. Betul, harus cerewet. Jadi itu skill public speaking sangat dibutuhkan di dunia marketing. Apalagi kali ini konten kreator kan? Ada konten kreator. Pasti membutuhkan dabbing atau VO. Jadi di situ juga mental public speaking. Ilmu public speaking harus dituangkan di situ, seperti itu. Banyak sebenarnya ilmu public speaking yang perlu kita ketahui, teman-teman. Oke, Sobat Miracle. Tidak terasa sudah banyak sekali pertanyaan yang dijawab oleh Kak Sulaiman. Betul. Sudah kayak istilahnya family 100 ya. Family 100 ya, jawab pertanyaan dapat uang. Hanya di sini ada hadiahnya. Tapi ada manfaatnya kan? Oke. Ini Kak mungkin ada harapan-harapan mungkin yang untuk Sobat-Sobat Miracle mungkin, teman-teman kru, untuk Kesmas mungkin Universitas Mandala Waluya. Harapannya ya. Harapannya mungkin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tentunya harapan saya untuk Mandala Waluya, universitas tercinta ya untuk teman-teman semua. Meskipun saya bukan alumni Mandala, tapi kan di sini ada Kesmasnya juga, yaitu bersaudara. Oke, jadi harapannya teman-teman semua, semoga teman-teman mahasiswa yang terutama seluruh dosen, kemudian kepala yayasan dari Mandala Waluya seluruhnya
Di program ini saya luar biasa sekali antusias dan terima kasih untuk kesempatannya Bapak Dr. Erwin ya yang sudah mengundang, dan seluruh Bu Andin juga ya, dan seluruh teman-teman kru. Semoga Mandala Waluyo menjadi universitas yang bisa melaju lagi ke depannya dengan menghasilkan teman-teman mahasiswa atau keluaran-keluaran yang luar biasa, dan tentunya mempunyai skill public speaking yang luar biasa ya. Ya, dan tentu juga harapannya untuk seluruh mahasiswanya juga semoga bisa mengasah skill public speaking. Sebenarnya public speaking itu gampang teman-teman semua kalau kita rajin-rajin berlatih dan mengasah. Dan tentunya harapan untuk kru semangat, semoga di podcast ini bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan ilmu yang luar biasa, tentunya menjadi contoh juga untuk konten-konten kreator di sana ya. Dan seluruh masyarakat yang ada di luar Sulawesi Tenggara maupun di dalam umum khususnya, semoga ilmu public speaking teman-teman semua bisa dikembangkan dengan baik, bisa diasah dengan baik, dan bisa menghasilkan cuan. Seperti itu. Ya mungkin Sobat Miracle, itu tadi harapan-harapan yang sudah diberikan oleh Kak Sulaiman. Kesimpulannya mungkin di public speaking ini, kesimpulan yang bisa saya ambil, untuk melakukan public speaking kita harus punya dasar, fondasi untuk lebih mengasah public speaking kita. Cukup sekian mungkin Kak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Banyak sekali materi-materi yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Amin. Kita dapatkan di sini, dapat pengalaman yang luar biasa mungkin mengenai public speaking. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga Sahrul ya sudah mengundang, dan tentunya lagi-lagi Pak Erwin, Bu Andin, dan seluruh Universitas Mandala Waluyo dan teman-teman yang bertugas di kru-kru Miracle Podcast. Tentunya terima kasih banyak sudah mengundang. Semoga kedepannya bisa luar biasa lagi, bisa menghasilkan cuan tentunya. Amin. Mungkin Kak juga terima kasih, mungkin mudah-mudahan karirnya makin melesat. Amin. Tentunya ilmu kita semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Ya, Kak. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Miracle Podcast, dan jangan lupa subscribe YouTube Miracle Podcast karena subscribe itu gratis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.